Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah atau 6 Desember 2024, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian dari Kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab yang ketiga, yaitu bab zuhud dan wara'. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ketujuh di bab zuhud dan wara'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketujuh berasal dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdut taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang al-khafi, at-taqi. Pertama at-taqi yang bertakwa, kemudian al-ghani yang kaya, kemudian al-khafi yaitu yang tersembunyi. Sebelum kita jelaskan maksud dari ketiga perihal yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adanya sifat bagi Allah mencintai. Sifat bagi Allah mencintai. Karena di sini sebutkan innallaha yuhibbul 'abd. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang at-taqiyal ghaniyal khafi, yang bertakwa, yang kaya dan yang tersembunyi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Permasalahannya, perkaranya yang paling utama bukanlah bagaimana engkau mencintai, akan tetapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, ini yang paling utama. Oleh karenanya maka hendaklah seorang hamba melakukan suatu amalan yang akan bisa menyebabkan seseorang tersebut meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini ada tiga perkara yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, terdapat dalam Sahih Muslim, bahwasanya yang pertama yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya, di antara hambanya yaitu yang at-taqi, yaitu seorang hamba yang bertakwa. Itu yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang bertakwa, menjalankan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan mengenai takwa, alhamdulillah kita mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana kondisi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah seseorang yang al-ghani, yaitu seorang yang kaya. Apa maksudnya? Apakah orang miskin tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kaya di sini maksudnya jiwanya. Jiwanya yang kaya, bukan hartanya yang kaya yang banyak, tetapi jiwanya. Sebagaimana hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, laisal ghina an kathratil arad. Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang dimaksudnya hakikatnya adalah kekayaan jiwa. Adanya sifat qanaah bagi seseorang di dalam hatinya, maka dia telah menggapai di dalam jiwanya kekayaan, karena dia tidak butuh lagi terhadap hamba Allah. Hanya yang dibutuhkannya adalah yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud kenapa muallif memasukkan di dalam bab zuhud dan wara, yaitu adalah masalah al-ghani ini. Perkara yang kedua, at-taqi al-ghani wal khafi. Inilah maksud dari muallif memasukkan hadis ini di dalam bab zuhud dan wara. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berusaha dan mencukupkan diri. Ini disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Otomatis dia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketergantungan hatinya kepada makhluk itu boleh dikatakan walaupun masih ada tipis, tetapi itu yang lebih utamanya tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Lalu yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, perkara seseorang hamba yang akan bisa menyebabkan dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khafi. Di sini ada dua riwayat, kita jelaskan satu-satu. Ada yang menyebutkan dengan kha, al-khafi, yaitu samar, tersembunyi, yaitu seseorang yang menjauhkan dirinya dari riya dan sum'ah. Karena riya dan sum'ah adalah sesuatu yang tersembunyi, yang berada di dalam hati, yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Dan ini seseorang yang khafi ini, dia akan menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Apapun yang terjadi, maksudnya fitnah-fitnah yang silih berganti, ujian-ujian kepada kaum muslimin, akan tetapi dia tetap mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ibadu fil harji kahijratin ilaih. Barang siapa, bahwasanya siapa yang beribadah di masa fitnah, nilai pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Kenapa demikian dikatakan seperti itu? Karena di zaman ini banyaknya fitnah. Setiap orang ingin terkenal, setiap orang ingin tersohor. Dan ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah ujian, dan masih banyak fitnah yang lainnya. Fitnah yang tidak bisa dibendung, ibarat cahaya matahari. Cahaya matahari, bagaimana kita bisa menutupnya? Kalau sudah terbit, bagaimana kita menutup cahaya matahari? Begitulah fitnah media internet di zaman kita sekarang. Tidak bisa kita membendungnya. Namun orang-orang yang berusaha untuk
menjadikan dirinya tersembunyi, maka itulah yang baik. Karena seseorang ada yang ingin terkenal, lalu dia dibuat oleh Allah, diberikan oleh Allah tersohor, terkenal, atau zaman kita viral. Kemudian ada orang yang ingin terkenal, tetapi dia tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala terkenal. Walaupun apapun usahanya, akan tetapi dia tidak terkenal. Sama dengan seorang sekarang yang berusaha untuk mencalonkan dirinya, tetapi dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang lain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada orang yang berusaha untuk agar dia tidak terkenal, akan tetapi Allah yang memberikan anugerahnya sehingga dia menjadi orang yang terkenal. Ini disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, seseorang yang mengerjakan amal kebajikan apapun bentuknya, seluruh amal kebajikan, lalu orang-orang memuji atas amalnya tersebut? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, qal tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah anugerah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya yang dia tidak terkenal, akan tetapi dibuat terkenal, atau di zaman kita viral. Sebenarnya dia tidak menginginkan, tetapi Allah lah yang menyegerakan kabar gembira kepadanya. Lalu tadi dengan kha, al-khafi. Lalu bagaimana dengan al-hafi, dengan ha? Tadi dengan kha, sekarang dengan ha, karena ada riwayat yang lain yang meriwayatkan dengan huruf ha. Al-hafi disebutkan oleh ulama maknanya al-wasulul lirrahimil latifu bihim wa bighairihim minad du'afa, yaitu orang-orang yang dia sangat suka menyambung silaturahmi, menyambung hubungan karib kerabat dengan para kerabatnya, dan sangat perhatian dengan orang-orang du'afa, dengan orang-orang yang lemah, orang miskin, dan dia sangat perhatian. Jadi dia sibuk mengurusi kerabat-kerabatnya, terlebih lagi kepada anak-anak dan istrinya. Ini orang yang disebut al-hafi. Ada juga ulama menjelaskan bahwasanya al-hafi al-mutahafil bil ahli, maksudnya bi ahli, yang sibuk mengurusi keluarganya. Al-wasulu lahum bimali, menyambung kebaikan kepada mereka dengan hartanya. Kemudian as-sa'i fi hawa'i jihim, yang berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menyambung kebaikan terhadap keluarganya dengan hartanya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ironisnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar dari hamba Allah yang dia bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada kerabat jauhnya, akan tetapi kepada kerabat dekatnya maka dia acuh tak acuh, tidak pernah menanyakan perihal kebutuhannya. Akan tetapi donasi untuk yang jauh, bahkan dari luar pulau pun disegerakannya. Akan tetapi kebutuhan keluarganya, istri anak-anaknya, kemudian kebutuhan orang-orang terdekatnya, paman, bibi, ponaan dan segala macamnya, itu diabaikan. Ini tidak termasuk perbuatan tercela. Yang utama adalah mendahulukan keluarga karib kerabat, dan yang paling utama adalah orang tua bagi yang masih memiliki orang tua. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, bahwasanya kesimpulannya, sifat yang dimiliki oleh seorang hamba, bahwasanya dia akan mendapatkan kecintaan Allah, at-taqi, yaitu orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, al-ghani, orang yang mempunyai kekayaan jiwa, maksudnya yang memiliki sifat qanaah,
Kemudian yang ketiga al-khafi, yang tersembunyi, yaitu jauh dari riya dan sum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mendapatkan 3 sifat perkara yang disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang terdapat di dalam Sahih Muslim, dan sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.